Di hari persembahan hatimu yang paling terbaik kau bawa di hadirat Tuhan. Tidak peduli kau saat ini ada di mana, dalam situasi seperti apa, Tuhan mampu menjangkaumu dalam setiap area hidupmu. Tuhan mampu menolongmu dalam setiap tempat hidupmu. Memberkati Tuhan kita malam ini, memberkati setiap jemaatmu yang sedang menyiapkan dirinya di rumah mereka masing-masing. Memberkati Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang sementara merayakan ibadah live streaming bersama-sama dengan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, biarkan pencurahan Roh-Mu besar-besaran terjadi dan kami alami di dalam nama Yesus. Persiapkan kami sebab kami siap Tuhan menerima anggur yang baru, urapan yang baru yang datangnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari persiapkan hatimu. Jangan memusingkan apa yang ada di belakangmu. Jangan memusingkan apa yang ada di sekelilingmu. Fokuskan dirimu kepada Tuhan sebab Dia ada di atas hidupmu.
sungguh tercurah atas kami. Dalam nama Yesus, yang siap bersuka cita sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Saya jemput segenap jemaat yang ada di rumah dan dimanapun engkau berada. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau merasakan jangan Tuhan, sebab Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Haleluya. Persiapkan persembahan terbaikmu di hadapan hadirat Tuhan. Dan apabila persembahan hidupmu sebagai dupa yang terbawa di hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau
setiap persiapan dari jemaat-Mu. Di tangan mereka ada persembahan yang ingin dinaikkan. Berkati setiap persembahan ini ya Tuhan. Pelipat gandaan yang dari Tuhan terjadi atas setiap rumah tangga yang mempersiapkan persembahannya kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta. Semua sudah dapat? Haleluya. Baik, kita akan baca Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka dalam menyatakannya. Bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bergemuruhlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata-kata saya ulang ayat yang ketujuh. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Inilah yang firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat kita sekalian dalam hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicerahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, seperti ayat yang pertama dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Namun karena keadaan dan kondisi sehingga kita tidak semua berkumpul satu tempat, tapi Tuhan mengizinkan supaya kita keluarga berkumpul dalam rumah tangga kita masing-masing untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam pribadi kita. Di sini saya melihat dikatakan bahwa semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tapi karena kondisi dan keadaan sehingga kita tidak berkumpul di satu tempat. Tapi kita masing-masing ada dalam rumah masing-masing untuk kita berdoa kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, entah itu di rumah masing-masing seperti yang kita lakukan di hari-hari ini, percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah pribadimu untuk menjamah engkau dan memberkati kehidupanmu dan memberikan kepadamu kekuatan dalam menghadapi dunia yang penuh dengan sukar dan sulit. Roh Kudus yang dicurahkan
setia, maka Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk menyatakan kebaikan bagi kita sekalian yang berseru dan memanggil namanya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, di saat semua orang percaya berkumpul dalam satu tempat, di situ tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kita semua punya kesaksian tentang apabila Roh Kudus turun dan mencari kita apa yang kita pernah alami. Saya pada saat dijamah Roh Kudus, saudaraku sekalian, saya merasakan seperti ayat yang kedua yang berkata tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saat tengah-tengah ibarat pada waktu itu, saudaraku sekalian, saya juga tidak mengerti apa yang dinamakan Roh Kudus. Tapi saat kami berdoa di satu tempat berkumpul bersama-sama, saat kami membaca firman Tuhan, saya baca ayat ini, saat saya membuka mulut saya untuk mengucapkan kata yang berkata bahwa tiba-tiba turunlah, maka saya merasakan tiupan angin yang keras datang dari bahagian kanan saya dan dia masuk dalam mulut saya, dan saya tidak sampai telan itu angin itu, dan dia duduk di dalam ulu hati saya secara pribadi, saudaraku sekalian. Sehingga kalau saat saya berdiam diri, tiupan angin yang ada duduk dalam hati saya, dia sudah mulai bergerak dalam hati saya. Kau harus berdoa, kau harus buat seperti ini dan buat seperti ini. Dia berbicara. Saudara, saya tahu bahwa itu Roh Kudus yang masuk dalam mulut saya dan duduk dalam hati saya, dan dia menggerakkan hati saya untuk saya melakukan apa maunya Tuhan dalam kehidupan saya di mana saya berada. Sehingga sampai saat detik ini, kalau saya mau sibuk dengan pekerjaan apa saja yang saya kerjakan secara sebagai manusia, di hati saya sudah mulai goncang dan suara datang kepada saya, jangan sibuk dengan dunia, pertahankan harapan yang aku berikan kepadamu, masuk dalam kamar dan berdoalah kepadaku. Haleluya. Dia selalu mengingatkan kepada saya dan saudara, karena dia datang dengan katanya lembut, dia berbicara dalam hati kita supaya kita tidak tinggalkan apa yang dijanjikan Bapa yang berkata bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Haleluya. Itu selalu ada pada diri saya secara pribadi. Dia ingatkan kepada saya bahwa harus duduk di kaki Tuhan dan berdoa supaya apa yang kau terima pada hari ini atau pada waktu engkau menerima angin tiupan yang keras yang masuk dalam hatimu, dia beracara untuk melakukan sesuatu dalam kehidupanmu. Dan di saat engkau menerima dan lakukan juga kepada orang lain yang engkau kasih atau engkau hadapi. Sehingga saudaraku sekalian, dengan tidak sadar, saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa nanti akan seperti ini. Keluargamu akan datang satu persatu untuk percaya kepada Tuhan. Dan saya setelah itu bukan enak-enak saya terima, saudaraku sekalian. Jangan kita berkata bahwa kita terima Roh Kudus sudah enak-enak dan tidak ada ujian dan cobaan. Kita harus diuji dengan berbagai macam cara supaya kasih karunia Tuhan atau supaya Roh Kudus yang kita terima apakah bertahan dalam hati kita atau kita tinggalkan karena ujian-ujian yang kita terima. Di saat setelah saya terima dan saya menerima
suara yang berkata kepada saya bahwa keluargamu akan satu persatu aku akan panggil mereka datang kepada Tuhan melalui doamu. Saudaraku sekalian yang saya alami, saya tidak dikenal, saya dibenci oleh keluarga. Tapi dalam hati saya asal Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Kalau saya sembah Tuhan yang benar, dan kalau ini suara dari Roh Kudus yang datang dari Bapa di surga, kerjakanlah karya-Mu nyata dalam kehidupanku ini Tuhan, sehingga keluarga saya sesuai dengan janji-Mu bahwa satu persatu akan datang. Sehingga saya melihat perkembangan waktu 3 tahun berjalan, saya tidak dikenal, saya dibenci. Tapi masuk tahun yang keempat, tahun yang kelima, mulai satu persatu datang dan menerima Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kalau kita menerima jamaah Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus Tuhan di seluruh kita, tidak enak-enak saja kita melangkah. Tapi saudara sekalian, saya berkatakan kepada kita sekalian yang menerima akan kuasa Roh Kudus, Tuhan tidak berikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan berikan kepada kita roh keberanian. Supaya kita bisa berani melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi asal satu hal yang Tuhan inginkan dalam pribadi saya dan saudara, taat akan maunya Tuhan, taat akan perintah Roh Kudus yang datang dengan kata yang lembut dan berbicara kepada kita. Sehingga di saat kita taat, kita melakukannya dengan setia, Dia akan bekerja dan bekerja. Dia tidak tinggalkan kita seperti yatim piatu, tapi Dia menolong kita. Dia bekerja dan memberikan kepada kita jawaban sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita doakan. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan tidak berikan kepada kita roh ketakutan, tapi Alkitab berkata dalam 1 Timotius 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan semangat yang baru dalam pribadi kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, semakin erat dengan Tuhan, dan Dia bekerja bebas, Roh Kudus bekerja bebas dalam pribadi saya dan saudara, sehingga Dia memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berikan kepada kita roh ketakutan, Dia berikan kepada saya dan saudara roh kekuatan, roh keberanian. Sehingga melalui roh keberanian yang Tuhan berikan kepada kita, Dia membangkitkan kekuatan Allah dalam pribadi kita. Dia membangkitkan kekuatan Tuhan dalam hati kita yang rasa-rasanya takut, bimbang, ragu. Tapi saudara sekalian, Dia beri kekuatan kepada saya dan saudara. Asal kita dengan tertib melakukannya. Tertib Tuhan mau, maka Tuhan turut bekerja. Dia tidak biarkan kita seperti anak yatim piatu, tapi Dia akan menolong kita setiap saat, setiap waktu di mana kita berada. Dia tidak biarkan kita berjalan sendirian, tapi Dia hadir dalam rumah tangga kita. Dia hadir dalam usaha kita yang kecil dan memberkati usaha kita yang kecil, sehingga usaha kita yang kecil mendatangkan berkat yang besar dalam perjalanan kehidupan kita di mana kita berada. Kalau Tuhan turun tangan, saudaraku sekalian, Alkitab berkata bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak
seperti nyala api. Oleh sebab itu saudara sekalian, ayat yang ketiga dalam pembacaan kita di sini katakan, datanglah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, yang hinggap pada mereka masing-masing. Kalau Roh Kudus turun atas pribadi kita seperti ini, saudara sekalian, tiba-tiba lidah kita seperti bertebaran dan keluar bahasa-bahasa yang bukan dari kita sendiri, tapi bahasa-bahasa seperti yang saya tidak tahu bahasa Inggris. Tuhan ajarkan kepada saya berbicara pakai bahasa Inggris, dan setelah dia berbicara kepada saya tentang bahasa Inggris, Roh Kudus yang turun dan hidup dalam ayat masuk dalam hati saya, dia artikan, dia berkata kepada saya begini, good morning. Nah, saya tidak tahu good morning itu apa, saudaraku sekalian, tapi Roh Kudus yang masuk dalam hati saya berkata begini, selamat pagi. Haleluya. Entah yang tahu guru-guru bahasa Inggris itu seperti itu atau tidak, tapi Roh Kudus ajarkan saya seperti itu. Dia berkata good morning, dan dia berbisik dalam hati saya, ucapkan selamat pagi. Dan saat saya ucapkan selamat pagi, Roh Kudus dia turun dan berkata kepada saya begini, 1, 2, 3. Haleluya. Saya orang yang tidak tahu bahasa Inggris, 1, 2, 3 apa? Tapi yang dulu dalam hati saya berkata, Roh Kudus yang berkata kepada saya bilang begini, 1, 2, 3, aku akan beracara dalam hidupmu secara luar biasa. Amin, saudara. Apabila kita menerima Roh Kudus dan tinggal dalam hati kita, dia mengajarkan kepada kita hal-hal yang kita tidak ketahui. Haleluya. Saya berdoa, Tuhan bilang begini, kok dia boleh begitu berdiri tiap saat di atas podium. Haleluya. Tapi saya harus taat kepada Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya untuk melakukannya dengan setia. Entah saya pintar atau tidak pintar, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita sekalian hal-hal yang kita tidak ketahui, asal kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita di mana kita berada. Haleluya. Di saat Roh Kudus turun, di ayat yang keempat di sini katakanlah, maka pilihlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Haleluya. Amin, saudara. Percaya hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Jangan kita main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi mari kita mau mempersiapkan hidup kita yang sudah menerima, jaga urapan itu dalam hidupmu, jaga kuasa itu dalam hidupmu, sehingga dia tetap beracara dalam pribadi kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27, saya tidak salah. Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 30. Diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran
tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan dan berkata demi nama Tuhan saya buat ini, padahal kita buat. Kalau kita ada salah sedikit baru kita berkata dan sumpah seapa demi nama Tuhan saya tidak omong kotor, tapi kita berubah makin habis. Kita baru omong orang, baru kita masuk di hadirat Tuhan. Kalau ada itu dalam hidup kita, maka hati kecil kita akan dituduh. Kalau Roh Kudus ada pada diri kita, kita akan tertuduh sendirian dalam hati kita bahwa kau omong mulut manis tapi hatimu salah. Kau salah, sedikit salah. Karena Roh Kudus dia teliti hati kita seperti tadi pujian kita, supaya kita mengerti maunya Tuhan dalam pribadi kita di mana kita berada. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita teguh dalam doa menjaga hati kita sehingga urapan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada pencurahan Roh Kudus atau saat kita dijamah Roh Kudus, Tuhan ingatkan kepada kita hidup dalam kekudusan, lakukanlah firman Tuhan yang setia, taat kepada Tuhan. Kita taat dalam ibadat seperti yang kita lakukan ini. Setelah habis ibadat kita keluar di luar, tidak ada ketaatan lagi dalam pribadi kita, tidak ada kekudusan lagi dalam hidup kita. Haleluya. Kalau orang yang seperti itu hanya dia ingin menjaga kekudusan dalam gereja saja atau dalam tempat ibadat saja, sesudah dia keluar itu kekudusan itu ada di dalam tempat di mana dia duduk. Haleluya. Tapi yang Tuhan ingatkan kepada saya secara pribadi dalam menjaga kekudusan itu di dalam rumah, di luar rumah, duduk atau berdiri, tetap menjaga kekudusan hidupmu. Sehingga kuasa Tuhan terus beracara dan bekerja bebas. Kalau menjaga urapan itu supaya dia tetap mengantarkan kepadamu tentang apa yang berfaedah atau apa yang benar di mata Tuhan di hadapan manusia. Saudaraku sekalian, tidak hanya menjaga kekudusan dalam bibir, tapi hati jauh dari kekudusan. Tapi dalam seluruh kehidupan kita itu ada di dalam kekudusan. Di tempat di mana kita berada, di dalam kekudusan. Sehingga Tuhan berkali-kali dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan segala perjanjian yang diberitahukan kepada mereka. Haleluya. Jadi mari kita menjaga kekudusan kita supaya Roh Kudus terus bekerja dan mengingatkan kepada kita apa maunya Tuhan. Ayat ini berkata bahwa maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Semua sudah berbahasa roh. Tinggal kita mengucapkan saja, sehingga dia tetap menyertai kita. Seperti Kisah 1 berkata, ayat yang ke-8 yang di sini katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa apa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam rumah tangga kita, anak-anak kita menilai kita apakah mama atau papa bicara tentang menjaga kekudusan, dan mama atau papa menjaga kekudusan itu dalam hidup kita, atau dia hanya ngomong di mulut tapi di dalam sikap kehidupannya beda daripada yang kita ucapkan. Sehingga ayat ini berkata mulai dari Yerusalem, kita akan dinilai dari Yerusalem, dari anak-anak kita. Memang ini berayanya terlalu luar biasa, kesini kesana, tapi dengan kita ada masih
Saya berharap kepada kita yang menerima pencurahan Roh Kudus, menjaga kehidupan kita sehingga Yerusalem menilai kita benar ada Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga kita jadi berkat dari Yerusalem, jadi berkat buat suami kita, jadi berkat buat anak-anak kita, jadi berkat buat sobat kendaraan kita. Baru kita keluar ke Samaria, ke Yudea, ke Samaria, baru tiba-tiba dari luar negeri atau dari Jakarta bilang, oh mari doakan saya. Haleluya, itu keluar. Tapi yang terutama Alkitab berkata bahwa kalau kita menerima kuasa, kita mulai dari Yerusalem, kita jadi saksi dari Yerusalem, dari rumah tangga kita, dari persekutuan kita, dari gereja kita, baru kita keluar ke tempat-tempat yang lain. Haleluya. Ketika turun bunyi itu, ayat yang kelima dan ayat yang ke-6, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dibawa kolong langit. Di sini dikatakan bahwa diam orang-orang Yahudi yang saleh, yang dari segala bangsa dibawa kolong langit. Saya tidak ngomong orang lain, tapi saya bicara tentang apa yang saya alami. Di saat saya baca ayat ini, dikatakan bahwa waktu itu di Yerusalem adalah pribadi saya diam. Orang-orang, saya ambil kata orang-orang itu, diri saya harus berdiam diri di hadirat Tuhan dan menjaga kesalahan atau kekudusan dalam pribadi. Kalau kita menjaga, kita tangkap perkataan orang-orang yang saleh, berdiam, kita tangkap kata-kata orang-orang itu siapa orangnya, murid-murid atau rasul-rasul. Tapi secara pribadi dikatakan pribadi saya harus diam di hadirat Tuhan dalam menjaga kekudusan dalam pribadi, sehingga Roh Tuhan tidak hanya bekerja hari ini, tapi harus bekerja sampai akhir hidup kita, bukan karena awal. Alkitab berkata dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, bukan ya? Galatia pasal ketiga, ayat yang ketiga. Coba kita bacakan, ibu bapak yang ada di rumah. Adakah kamu separuh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Maukah kita terima Roh Kudus saat itu dan Tuhan bekerja secara luar biasa dalam pribadi kita? Tapi sepanjang perjalanan hidup kita mulai abaikan dan kita mulai mengakhiri perjalanan kehidupan kita dengan daging. Saudaraku sekalian, bukan awal yang menentukan, tapi akhir. Kalau akhir kita mulai dengan daging, maka semuanya itu dihapus dan tidak ada hitungan di dalamnya. Tapi kalau awal kita mulai dengan roh dan kita akhiri dengan Roh Kudus yang menuntut kita, maka kita akan diperhitungkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita
cepat-cepat tersinggung dengan kata orang. Jangan kita cepat-cepat emosi terhadap kata orang. Tapi mari kita sabar. Karena orang yang bersabar sama seperti seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri, dia sama seperti seorang yang menguasai kota. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita menguasai diri kita dalam menghadapi dunia yang penuh dengan sukar dan sulit ini. Taat kepada Tuhan dalam melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya doamu bisa terjawab, supaya doamu bisa didengar oleh Tuhan. Kalau tanpa penguasaan diri, cepat emosi, cepat tersinggung, apa doa kita enak? Orang lihat kita bilang itu orang munafik. Kau baru emosi di sini, masuk ke sana kau berdua. Haleluya. Itu kau bilang, hai engkau pembuat kejahatan, ingatlah engkau dan sini. Tapi mari kita mau sama seperti garis yang bijaksana, yang siap sedia. Pelita kita tetap menyala, sehingga kita tetap setia menantikan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam kita berada. Pertahankan buah-buah Roh Kudus dalam pribadi kita. Galatia pasal yang kelima, saudaraku sekalian, ada 15 buah daging yang kalau itu dalam pribadi kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau di ayat yang ke-22 dan 23 yang berkata tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera selalu ada pada diri kita, walaupun ada kesulitan, tapi hati kita harus ada sukacita. Paulus bilang begitu. Kita baca dulu di kata yang terakhir dan seterusnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau buah-buah roh ada pada diri kita, maka tidak ada hukum yang akan menentang kita. Sehingga walaupun ada kesulitan dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, kita tidak cepat emosi dan dengan segala macam perkataan kita ucapkan. Tapi kita menjaga perkataan kita seperti Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Mari kita baca dan saya akan tutup. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar yang kita ucapkan, semua yang benar yang kita ucapkan, sehingga orang dengar, dia berkata dalam hati, oh itu benar, betul. Semua yang mulia, semua yang adil, ya oh begitu benar, ada keadilan Tuhan seperti itu. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang sedap didengar, yang manis didengar, supaya didengar kata yang diucapkan, dia melakukannya, dia berhasil, karena kata-kata itu kata yang membawa berkat bagi kehidupannya. Semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, pikirkan itu semua. Makanya Paulus berkata bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Banyak kali kita punya pikiran ada di bumi ini, pikir kebutuhan kita,
yang berkata Roh Kudus kau hadir di sini. Engkau ada di rumah, saya ada di sini. Tapi kalau hati kita dalam satu untuk menerima janji Allah, Tuhan tidak kurang kuasa. Alkitab berkata Tuhan tidak kurang kuasa untuk menjamah kau di rumah tanggamu. Dan Tuhan menjamah saya di tempat ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang berkata Roh Kudus Tuhan di sini. Haleluya. Kau hadir di sini.
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat hatimu kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, biar awan kemuliaan-Mu, dan kita akan masuk dalam doa. Yang sudah hadir melalui kebenaran firman-Mu, menegur kami, menasihati kami, dan menjanjikan hal-hal yang luar biasa kepada kami, agar di saat kami menerima dan melakukannya, kami pun berhasil di mana kami pergi, di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, serta melakukannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi saksi yang setia di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu yang sudah disampaikan ke dalam pribadi kami, setiap pribadi di siang pagi hari ini, benar-benar akan menolong kami dan memberkati kami, dan memberikan kepada kami kekuatan yang baru, sehingga di mana kami melangkah, biarlah kami mempertahankan kuasa-Mu dalam hidup kami, dan menjaga kuasa pengurapan Allah dalam hidup kami, sehingga Tuhan terus bekerja dalam menolong kami serta memberkati kami di mana saja kami berada. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan untuk menolong dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan tidak berikan kepada kami roh ketakutan sehingga kami takut virus ini, tapi Tuhan berikan kepada kami roh keberanian untuk membangkitkan semangat doa dalam pribadi kami, sehingga kami bangkit dalam doa dan untuk kami dengan Tuhan semakin erat, dan Tuhan terus bekerja untuk menolong dan memberkati kami di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat setiap pribadi dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan akan melihat setiap persoalan-persoalan, setiap beban, usaha pekerjaan yang jemaat Tuhan di rumah mengalaminya. Kami berdoa dalam tempat ini, Tuhan turun tangan, ambil alih, bekerja Roh Kudus dengan kuasa-Mu, dan memberikan jalan keluar bagi setiap rumah tangga yang mendengar perkataan firman-Mu di pagi hari ini. Berikanlah jawaban kasih-Mu kepada mereka, agar mereka dapat merasakannya serta memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Kami percaya yang kami ucapkan tidak sempurna Tuhan, tapi Engkau Yesus dengan kuasa swasta, sebagai pengusaha, sebagai penjual,
sehingga mereka dengan setia mengiring Tuhan di mana kami berada. Berkati rohani mereka, berkati jasmani mereka, sehingga rohani mereka pun diberkati, jasmani mereka pun diberkati, sehingga mereka cari saksi yang setia bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa khususnya buat yang sakit di rumah. Tuhan jamah pulihkan. Kami menyerahkan Bapa dari Ibu yang sementara di rumah sakit. Tuhan jamah hamba-Mu, pulihkan orang tua kami yang sementara terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, kasih-Mu melalui tangan Tuhan Yesus medis yang ada di rumah sakit. Tuhan turun tangan bekerja sehingga orang tua kami yang ada di sana dapat disembuhkan oleh Tuhan dalam memuji permuliaan dan tempat yang tinggi. Terima kasih Tuhan, yang sakit di rumah Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Begitu pula kami mau berdoa buat kota di mana kami berada. Tuhan amankan kota kami, sehingga kota kami di mana kami berada aman dalam perlindungan Tuhan. Kami umat Tuhan yang ada di dalamnya bebas memuji memuliakan membesarkan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Turunkan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kota di mana kami berada, sehingga mereka mengatur pola pemerintahnya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kami umat Tuhan yang ada di dalamnya bebas memuji memuliakan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Kami menyerahkan juga negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Amankan juga negara kami, berkati negara kami, berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, sehingga dalam mengatur pola pemerintahnya sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas rancangan Tuhan yang indah yang telah merencanakan itu dalam kehidupan kami. Di mana kami pergi, di mana kami ada, biarlah Tuhan menjadikan kami dalam tangan Tuhan, jadikan kami saksi di mana kami berada, sehingga kami Tuhan Yesus jangan berkat bagi banyak orang di mana kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah sebentar, kami akan pulang ke rumah masing-masing, dan juga yang ada di rumah akan melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagaimana biasa. Tuhan Engkau hadir untuk memberkati setiap langkah kehidupan kami di mana kami berada. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Walaupun sedikit waktu kami berikan kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkannya untuk menjamin apa yang mencari kerendahan dan cita-cita kami yang berat Tuhan. Terima kasih Tuhan, seturut janji firman-Mu, apabila kami setia beribadat kepada Tuhan, Tuhan memberkati roti makanan kami, Tuhan memberkati air minum kami, Tuhan jauhkan segala sakit penyakit dari tubuh kami masing-masing, bahkan umur panjang Tuhan tambahkan bagi kami sekalian. Oleh sebab itu Tuhan, kedangkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan-Mu di rumah atau di mana saja Engkau berada. Angkat tangan-Mu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerani engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kata